orang itu sakit sekian waktu, itu apakah karena kesalahannya atau karena kebiasaannya atau karena apa orang ini kok nggak sembuh-sembuh biasanya ya. Ya, shalom. Senang banget bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Missioner Pastor menyampaikan firman Tuhan tentang warisan yang sangat indah banget. Seperti apa yang Tuhan katakan bahwa bagi orang percaya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Saya percaya janji Tuhan adalah ada rumah Bapa di surga bagi keselamatan jiwa kita. Siapa di sini yang sudah terima Tuhan Yesus, angkat tangan. Wah, semuanya puji Tuhan. Siapa yang sudah bertobat, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan, rajin ibadah. Dan kita akan melihat Tuhan serta kita sampai selama-lamanya. Terus terang Bapak Ibu, saya juga bingung bagaimana Tuhan itu bekerja menyatakan kasih dan kuasanya bagi banyak orang-orang dalam doa. Seperti orang-orang sakit ketika hamba Tuhan mendoakan, mereka ditolong Tuhan, disembuhkan. Secara manusia tidak masuk akal. Hampir setiap hari saya menerima kesaksian banyak yang ditolong Tuhan, disembuhkan. Baik secara nyata ataupun lewat live streaming, form doa, dan juga chat pribadi. Itulah Tuhan firman-Nya. Aku mempercayakan engkau pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau engkau percaya, nah saya percaya. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Saya hidup oleh karena percaya. Dan percaya saya melihat hari ini Tuhan bekerja. Kami gak buat lebih, kekuatan terbatas, kami hanya tumpan tangan. Entah bagaimana, ada yang langsung melompat, ada yang langsung sembuh, ada yang pulang dia merasa baikan, ada yang merasa dipulihkan, tahu-tahu besoknya dapat kabar, aku udah sembuh, ginjalku yang menciut sudah baik, jantungku sudah baik, aku cancel operasi karena dokter cek lab semuanya udah hilang dan macam-macam. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Ini Tuhan setia. siapa punya kursi roda ini? Oh ya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan
Shalom. Halo semuanya, shalom. Hari ini sungguh luar biasa. Akhirnya kalau biasanya kan saya yang ceritakan tentang Pastor Andi Simon tentang Aku Terima Mukjizat. Kesempatan kali ini beliau langsung hadir untuk menceritakan keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan. Amin. Mungkin kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing, ada kesembuhan-kesembuhan atau karya-karya Tuhan apa yang terjadi yang membekas di Pastor Andi Simon. Kok bisa ya terjadi seperti itu ya? Mungkin dari Pastor Andi Simon ada yang mau diceritakan? Halo semuanya, saya mau cerita. Kemarin saya kan di Makassar nih. Saya kemarin ke Jalan Rapokaling. Waktu ke satu rumah masih kerabat, pas ternyata di sana ada sepasang suami istri non Kristen datang dan duduk. Lalu ternyata saya tidak tahu jelas apakah dia stroke atau tidak bisa bicara ataukah ada gangguan kesehatan yang lain. Tetapi intinya dia sudah sekian tahun tidak berbicara. Wow. Ini kejadian kemarin waktu video dibikin. Wow. Ya. Dan setelah saya pulang seperti biasa, kalau ada kesempatan menyapa atau mendoakan, saya mendoakan dan dia minta doakan, kita doakan in Jesus name. Dan tiba-tiba dia berbicara. Wow. Sampai kami kan di Rapokaling itu masuk gang-gang ya. Sampai akhirnya karena terjadi kehebohan, dia istrinya dan kerabat tetangganya antar kami sampai ke mobil. Wow. Karena dia sambil berlari, dia sambil bicara banyak hal, orang semua heran karena dia bicara dengan lancar. Jadi selama ini orang tahu dia nggak bisa bicara sama sekali. Iya, oke. Ya, nah itu yang terjadi. Nah lalu saya baca ini yang salah satu dari sekian banyak. Iya. Itu tadi malam. Iya, tadi malam. Ini terjadi. Ini saya baca. Shalom Pastor, selamat pagi. Saya Marlina ingin ucapkan baik terima kasih. Soalnya saya udah sembuh. Saya senang sekali bertemu dengan Pastor sekali lagi. Makasih banyak. Sekarang saya percaya Tuhan Yesus itu ada. Wow, wah merinding saya sampai ada. Saya juga bersyukur bisa masuk ke agama Kristen, bisa ketemu sama pastor. Bukan Andi Simon, Tuhan Yesus. Jadi setiap hari, setiap menit barangkali saya membaca kesaksian seperti ini. Ini kalau saya next lagi, contoh ini. Wow. Jadi banyak. Tapi sekali lagi bahwa kesembuhan itu seperti hanya aksesoris saja bagi sebuah pelayanan Injil. Tetapi yang paling penting bagaimana jiwa orang itu boleh menemukan kasih Kristus dan dia diselamatkan, dibenarkan, disucikan, diampuni, diselamatkan. Amin. Amin. Jadi bagi saudara yang selama ini alami pergumulan, alami kesukaran, ketahui bahwa masih ada Tuhan, masih ada mukjizat. Singkatan ATM, Aku Terima Mukjizat. Haleluya. Jadi terus saksikan tayangan di mana jiwa kita, roh kita diperbaharui terus, sehingga kita bukan dengar berita-berita yang negatif, tapi kita boleh semangat dan percaya bahwa kita pun juga masih bisa disembuhkan. Amin. Amin, amin. Iya. Terus kalau pertanyaan lagi, Pastor. Ya. Kalau sementara orang itu sakit sekian waktu, itu apakah karena kesalahannya atau karena kebiasaannya atau karena apa orang ini kok nggak sembuh-sembuh? Biasanya yang dialami seperti apa? Iya, jadi sehat, hidup pola yang benar tanggung jawab kita, ya. Tapi mengenai umur adalah ketentuan Tuhan. Iya. Jadi kalau ada orang sakit itu biasa satu, cara hidup yang salah, dua, makanan, atau mungkin dia ada misalnya nggak tanggung jawab di hidup masa mudanya, ya. Jadi banyak faktor, tapi yang pasti bahwa ketika kita berdoa, Tuhan masih mendengar doa kita. Amin, amin, amin. Ya, dicatat di dalam Bible, di dalam Yohanes 12, 14, 15, 16. Apa yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya bagi engkau. Amin. Jadi ketika engkau sakit, yang kau ada pergumulan, termasuk hari baik kesaksian yang mandul 13 tahun, yang sudah tidak ada harapan untuk hamil, yang ada ancaman miom, dia sudah lahirkan, ada yang lagi hamil, ada yang sudah ini macam-macam kesaksiannya. Doa, baru catat banyak kisah-kisah doa, dan harapan doa, karena mujizat itu masih nyata. Hore! Iya. Iya. Luar
biasa. Terus ketika bersaksi, apakah setelah alami mukjizat gitu kita harus bersaksi gitu ya? Mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali kan sudah terima pertolongan Tuhan, kita kayak malu-malu menceritakan gitu. Nah, Pendapatnya Pastor gimana? ini saya ingat satu ayat di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi Elohim meneguhkan setiap kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan keajaiban. Wow. Weh. Jadi bersaksi ya memang harus. Ya cuma kita nggak usah lebay, hiperbola. Saksikanlah apa yang kita rasakan. Pastor Andy nggak sekolah tinggi, saya juga tidak pintar teologi. Saya tiap hari bagi firman, di mana kesempatan mempercayakan, saya membaca Bible, saya cerita-cerita apa yang menyentuh, dan ini kira-kira apa yang saya rasakan dari janji firman Tuhan ini. Dan ternyata setiap hari tidak kurang dari 5.000 orang yang pasti bersama-sama ikut. Nah contoh gitu, jadi ternyata jiwa-jiwa sekitar di zaman kita ini, dia butuh sesuatu yang simple tapi mengena, simple tapi bermanfaat, simple dan mendarat. Bukan berarti kita perlu sekolah tinggi, bahasa tinggi, perlu juga untuk ilmu, tapi umumnya orang sekarang perlu sesuatu yang mendarat, yang diaplikasikan, yang bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Itu kira-kira sendiri. Jadi nggak perlu yang terlalu rumit, rumusan-rumusan liturgi ini dan Iya. itu, tapi cuman pengetahuan aja. Tapi yang lebih penting pengalaman kita berjalan bersama Yesus setiap Membagikan iman orang lain, apalagi kita yang di online. Iya. Kalau di online, saya pribadi punya pengalaman tidak boleh ngomong terlalu rumit. Kenapa? Kalau yang rumit-rumit itu di kelas teologi aja. Ya tempatnya diskusi dan segala macam. Iya. Di online orang bisa nonton 1 menit saja fokus, itu sudah luar biasa buat kita. Iya. 1 menit sampai message yang penting yang mereka butuh, yang mereka lapar, mereka haus. Iya. Kita mau panjang lebar. Poin pertama, 2, 3 di online, orang sudah tidur. Itu. Siap. Ya itu tadi hikmat yang baru kita harus tahu ya. Jadi bagian di kelas biar di kelas, yang di panggung mimbar, dan bagian di online juga kita harus sesuaikan. Betul. Ya, ini yang nonton saja banyak nonton. Cuma kan mungkin tidak semua bisa sampai selesai. Iya. Dan paling tidak setiap kalimat message-nya kira boleh jadi berkat. Gitu. Amin. Ya, thank you untuk Pastor Andi Simon. Ya. Dan terus saudara, saya mau mendorong kalau ada kesaksian-kesaksian boleh di share ke Instagram supaya saya sendiri juga bisa meliput kesaksian saudara, karena banyak sekali pengharapan yang muncul ketika kita mendengar pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Jadi ini channel yang baik, channel yang diberkati, YHS Media. Pastor Andy dengan disampaikan, saya rindu waktu singkat nanti ini menuju 100K. Amin. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Dadah semuanya.